teman-teman YIN Purwokerto dan seluruh orang-orang hebat yang ada di luar sana. Saya doakan kalian semuanya menjadi orang-orang luar biasa dan juga selalu sehat dalam keberkahan Allah SWT. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Nia Nur Pratiwi, program studi manajemen pendidikan Islam dalam SKSP Channel. Hari ini kita akan mereview buku dengan judul Filsafat Pendidikan Profetik karya Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG. Sebagaimana diakui oleh sang penulis Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG bahwa penulisan buku Filsafat Pendidikan Profetik atau Pendidikan Islam integratif dalam perspektif kenabian Muhammad SAW saat ini perlu direkonstruksi. Berangkat dari kegelisahan terhadap proses pendidikan yang saat ini perlu dibangun kembali dengan pendekatan yang terintegratif. Hal tersebut didasarkan pada perubahan-perubahan sosial yang kemudian terjadi begitu pesat, termasuk juga kecanggihan telekomunikasi, teknologi, informasi, dan komunikasi atau bisa kita sebut dengan ICT yang justru berimplikasi pada kemajuan semu dan mengakibatkan atau meluruskan pendidikan yang cenderung kekanak-kanakan. Ketidakdewasaan itu kemudian terbawa ketika ia mengemban amanah sebagai pejabat, akademisi, polisi, dan lain sebagainya, sehingga seringkali terjadi disorientasi. Kecenderungan hedonistik, kapitalistik, materialistik yang semakin merajalela dan melebarkan jaring-jaring dehumanisasi pendidikan yang seharusnya mendayagunakan semua potensi yang dimiliki sebagai manusia menjadi tidak seimbang. Ada yang hilang dan terlupakan dari proses pendidikan kita saat ini. Alih-alih bangga mendapatkan kejuaraan, prestasi-prestasi bertaraf internasional maupun nasional, mendapat ranking pertama dan mampu menembus perguruan tinggi ternama, justru yang didapat hanyalah kesia-siaan tanpa terintegrasi dengan akhlak yang mulia. Individu dengan segala kecerdasan dan keilmuan yang dimiliki hanya akan membawa dirinya pada jurang komersialisasi, bukan diorientasikan untuk kemaslahatan. Lain lagi bagi para lulusan yang lahir dari proses pendidikan setengah hati. Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib menyebutnya dengan generasi galau, yaitu generasi yang mempunyai banyak kekhawatiran, kecemasan akan masa depan. Apakah nanti saya akan bekerja? Apakah nanti saya akan bisa makan? Padahal idealnya lulusan pendidikan harus berani dan tangguh mengambil resiko bahkan dalam menghadapi hidup yang senaif mungkin. Untuk itulah proses pendidikan yang terintegratif menjadi sangat urgent untuk diimplementasikan. Hal ini didasarkan bahwa ada begitu banyak hal yang berada di dekat kita dan mempunyai potensi besar untuk didayagunakan, sehingga kita bisa terlatih dengan berbagai pengalaman dan kemudian pintu-pintu lain menuju kesejahteraan dan kebahagiaan juga akan terbuka. Lebih dari itu, kita tidak akan terasing dengan lingkungan sosial yang melingkupi kita. Justru kita dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Proses pendidikan yang terintegratif dan holistik dapat sebetulnya dipentaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menggembleng para sahabat untuk mempunyai kesiapan yang tinggi dalam menghadapi berbagai resiko dalam hidup. Inilah yang akan dijawab melalui buku Filsafat Pendidikan Profetik, Pendidikan Islam Integratif dalam Perspektif Kenabian Muhammad SAW.
Nah, buku ini yang kemudian memberikan dasar, konsep, dan teori pendidikan Islam, bagaimana pendidikan Islam kemudian dibangun oleh Nabi Muhammad dengan kuat dan tangguh, sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah. Dengan pendekatan terintegratif ini, kemudian bisa aplikatif, terintegratif, dan juga kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini terdiri dari 10 bab, di antaranya bab pertama yaitu pendahuluan. Bab kedua, filsafat profetik yang mencangkup ada pengertian, kemudian program sentral filsafat profetik, kemudian filsafat pendidikan profetik, dan pendidikan profetik itu sendiri. Bab 3, ada sistem pendidikan dalam tradisi profetik, mencakup tujuan, materi, pendidik, peserta didik, metode, media, dan evaluasi pendidikan profetik. Bab 4, ada beberapa model profetik mencangkup pendidikan sosial rakyat atau homeschooling, pendidikan profetik inklusif multikultural, kemudian pendidikan profetik integratif interkonektif, kemudian pendidikan profetik berdasarkan filsafat gerak kreatif, pendidikan profetik menyenangkan mendisiplinkan atau entertainment plus. Kemudian bab 5 ada pengembangan lembaga pendidikan profetik, mencangkup macam-macam lembaga pendidikan profetik, keluarga sebagai lembaga pendidikan profetik, masjid sebagai pusat pendidikan profetik, pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan profetik. Bab 6, mengembangkan tradisi profetik untuk pendidikan, yang diantaranya mencangkup tradisi dalam masyarakat, tradisi Islam dalam masyarakat. Bab 7, pendidikan yang apresiatif terhadap local wisdom. Apa saja? Dalamnya mencangkup ada pendidikan profetik dan kearifan lokal, tradisi berpikir dan kritik terhadap ilmu, pendidikan yang proaktif bukan reaktif. Kemudian bab 8 ada kontekstualisasi pendidikan profetik. Di antaranya mencangkup pendidikan profetik menuju masyarakat ideal atau khairul ummah, pendidikan profetik pengembangan kebudayaan, dan bab 9 adalah implikasi nilai-nilai pendidikan profetik. Di antaranya menjadikan tauhid sebagai landasan epistemologis, mengintegrasikan moral Tuhan, dan mengintegrasikan ilmunya. Yang terakhir, yakni bab 10, adalah rekonstruksi kinerja NU perspektif profetik, yang mencangkup mempertanyakan kinerja pendidikan Nahdlatul Ulama, identitas kinerja pendidikan Nahdlatul Ulama, NU napak tilas kinerja pendidikan para kiai pewaris para nabi, simbolisasi kinerja pendidikan NU, dan globalisasi atau era pembuktian kebenaran nabi sebagai rahmat alam semesta. Dapat disimpulkan dari buku tersebut bahwa filsafat pendidikan profetik bermuarakan pada kajian filosofis kependidikan yang mendasarkan pada pemahaman alam dan hukum dialektikanya, yaitu hubungan antara Tuhan dan manusia yang menyatu tanpa menghilangkan keesaan Tuhan dan tidak pula melebur pada eksistensi manusia, sehingga manusia percaya bahwa manifestasi kepercayaannya kepada Allah sekaligus memahami keterbatasannya dan kelemahan memahami realitas hukum dan alam Tuhan. Hal tersebut dapat berimplikasi pada keyakinan yang teguh terhadap hukum-hukum dan juga optimis terhadap potensi dan kemampuan terhadap dirinya sendiri. Nah, serta melakukan gerak dinamis secara kontinu atau bisa disebut sebagai istiqomah untuk memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, dan membangun keharmonisan dalam berbagai entitas kehidupan. Dalam paradigma pendidikan profetik,
untuk melakukan satu proses dalam rangka mewujudkan visi profetik harus juga melakukan usaha-usaha. Apa saja usahanya? Yang pertama adalah transendensi, yaitu usaha menangkap sesuatu dari aspek ketuhanan dan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, humanisasi, yaitu usaha memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan ataupun ketergantungan, kekerasan, dan kebencian kepada semua manusia. Yang ketiga, liberasi, yaitu usaha memerdekakan dan membebaskan yang berkonotasi mempunyai signifikasi atau kebaikan sosial kepada semua manusia. Ketiga hal tersebut dijadikan sebagai pilar dalam pendidikan profetik untuk saling melengkapi dan menguatkan dengan dasar tradisi profetik yang kemudian diintegrasikan pada sistem pendidikan yang nantinya akan berimplikasi pada terwujudnya khairul ummah atau umat yang tidak. Adapun ketiga pilar tersebut bersentral pada objek budaya yang menyapa alam secara kreatif dan apresiatif terhadap local wisdom, yakni mengintegrasikan ilmu, agama, dan budaya yang terdesain rapi secara konseptual dalam tradisi edukasi yang terintegratif serta juga terkonektif, sehingga pendidikan akan bergerak dinamis, proaktif terhadap tuntutan zaman dan kemudian mewujudkan peradaban yang ideal. Buku Filsafat Pendidikan Profetik karya Dr. Ki Haji Muhammad Raqib MAG memang mempunyai kelebihan dengan kajiannya yang terfokus dan cukup komprehensif, yang terkhusus pada diskursus filsafat pendidikan profetik, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bangunan pendidikan alternatif yang dapat diaplikasikan dan diinternalisasikan pada sistem pendidikan saat ini, dan saya rasa sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di era disrupsi global. Andaipun demikian bahwa buku ini alangkah baiknya untuk disegerakan kembali dengan telaah yang lebih kontekstual dan diperkaya kembali dengan model pendidikan profetik aplikatif yang lainnya. Karena program pendidikan saat ini juga semakin variatif, terutama setelah terjadinya fenomena COVID-19 yang sudah hampir setahun ini dan mungkin sudah setahun ini sangat berimplikasi pada pola pendidikan dan belajar siswa yang mana dominan dilakukan secara daring. Saya berasumsi bahwa dampak ataupun pemulihan dari era COVID-19 dimungkinkan masih berlangsung cukup panjang serta perlu adanya pengkondisian yang serius. Nah, oleh karena itu, pendidikan profetik sebagai model pendidikan alternatif dengan pendekatan yang terintegratif dan interkonektif diharapkan tetap dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi apapun. Terlepas dari itu semua, bahwa buku-buku yang membahas dan terfokus pada pendidikan profetik terbilang masih cukup jarang, dan itu pun diakui oleh penulis buku. Adapun yang banyak berkelindan adalah teori-teori sosial profetik sebagaimana yang dimaklumatkan oleh Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang komprehensif dan kontekstual untuk membangun dan mengembangkan pendidikan Islam dalam perspektif kenabian Muhammad SAW, serta relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di era disrupsi global. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dimiliki dan dibaca oleh praktisi pendidikan, pendidik, dosen, pelajar, mahasiswa, santri, budayawan, dan lain sebagainya. Sekian review buku berjudul Filsafat Pendidikan Profetik karya Dr. Kiai Haji Muhammad Raqib MAG. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sesuai, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.